Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sri Mulyani dari 3B dengan NIM 12221000066. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional Anak dengan dosen pengampu Dr. Haji Am Kurnia MPD dan Haji Muhammad Bayruzilah MPD. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pentingnya pola asuh orang tua terhadap sosial emosional anak usia dini. Nah, materi yang akan dibahas di sini ada 3. Yang pertama, pengertian pola asuh. Terus yang kedua, pengertian sosial emosional. Yang ketiga, yaitu jenis-jenis pola asuh. Nah, yang pertama yaitu pengertian pola asuh. Apa sih pengertian pola asuh itu? Nah, pola asuh itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama pola dan yang kedua asuh. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada 2008, pola itu berarti model, sistem atau cara kerja. Nah, sedangkan asuh itu menjaga, merawat, dan mendidik. Lebih jelasnya, kata asuh itu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan, perawatan, dukungan sehingga orang itu berdiri dan menjalani hidup secara sehat. Nah, jadi pola asuh itu merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Nah, sikap ini itu dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain cara orang tua memberi pengaturan kepada anak, terus cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas, dan cara orang tua memberikan perhatian tanggapan terhadap keinginan anak. Nah, sedangkan pola asuh orang tua itu adalah bagaimana mendidik anak baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak. Nah, dalam setiap keluarga itu tentu saja memiliki pola asuh yang berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Nah, setiap keluarga itu memiliki pola asuh yang berbeda dalam mendidik seseorang anak dan biasanya diturunkan oleh pola asuh yang diterima dari orang tua sebelumnya. Nah, pola asuh juga dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan lain-lain. Nah, sedangkan secara kebutuhan psikologisnya itu seperti rasa aman, rasa kasih sayang, dan lain-lain, serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, agar si anak itu dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Nah, dengan kata lain juga, pola asuh itu meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam rangka mendidik karakter anak. Jadi, gaya yang diterapkan orang tua dalam mengembangkan karakter anak itu sangat penting. Apakah itu otoriter, apakah itu demokratis, atau permisif. Nah, bentuk-bentuk pola asuh orang tua itu mempengaruhi perbentukan kepribadian anak setelah ia itu menjadi dewasa. Nah, hal ini dikarenakan ciri-ciri dan unsur-unsur watak seorang individu dewasa. Sebenarnya jauh sebelum benih-benihnya sudah ditanam, tumbuhkan ke dalam jiwa seorang individu sejak awal, yaitu pada masa ia masih kanak-kanak. Nah, artinya perlakuan orang tua kepada anak-anaknya sejak masa kecil itu akan berdampak pada perkembangan sosial moralnya di masa depannya. Nah, perkembangan sosial moral inilah yang
akan membentuk watak, sifat, dan sikap anak-anak kelak, meskipun ada beberapa faktor lain yang berpengaruh dalam pembentukan sikap anak yang tercermin dalam karakter yang dimilikinya. Nah, yang kedua yaitu pengertian sosial emosional. Apa sih pengertian sosial emosional itu? Nah, perkembangan sosial emosional pada anak usia dini merupakan ujung tombak yang menentukan sikap, nilai, perilaku, bagaimana masa depan anak. Nah, perkembangan sosial emosional adalah salah satu perkembangan yang harus ditangani secara khusus. Pada masa anak ini, anak harus dibina dan dibentuk menjadi kepribadian yang baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, pengalaman sosial awal anak yang sangat menentukan kepribadian anak setelah anak itu menjadi orang dewasa. Nah, banyaknya pengalaman yang kurang menyenangkan pada masa anak usia dini itu akan menimbulkan sikap yang tidak sehat terhadap pengalaman sosial anak. Nah, pengalaman tersebut itu dapat mendorong anak tidak sosial, antisosial, bahkan anak itu cenderung tidak percaya diri. Yang ketiga yaitu jenis-jenis pola asuh. Nah, yang pertama, jenis pola asuh otoriter, yaitu di mana kekuasaan orang tua itu dominan jika tidak boleh dikatakan mutlak. Nah, anak yang tidak mematuhi orang tua akan mendapatkan hukuman yang keras. Pendapat si anak itu tidak memiliki eksistensi di rumah. Tingkah laku anak dikontrol dengan sangat ketat. Nah, biasanya keluarga yang menganut pola asuh ini itu anak-anaknya tidak memiliki kebebasan untuk menentukan keputusan, bahkan untuk dirinya sendiri, karena semua keputusan berada di tangan orang tuanya dan dibuat oleh orang tua. Jadi sementara itu anak itu harus mematuhinya tanpa ada kesempatan untuk menolak ataupun mengemukakan pendapat, sebab pendapat si anak itu tidak akan didengarkan sehingga anak itu tidak memiliki eksistensi di rumahnya. Nah, tanpa disadari juga ya, pola asuh orang tua yang otoriter itu amat sangat merugikan karakter dan tumbuh kembang anak. Selain membuat anak kurang nyaman atau merasa dikekang, juga akan mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak itu seakan memiliki dinding pembatas yang memisahkannya. Nah, yang kedua yaitu jenis pola asuh demokratis. Nah, jenis pola asuh demokratis ini menjunjung keterbukaan, pengakuan terhadap pendapat anak, dan kerjasama. Anak-anak diberi kebebasan, tapi kebebasan yang bisa mereka bertanggungjawabkan. Nah, biasanya pola asuh demokratis ini tuh anak diberi kepercayaan untuk mandiri, tapi tetap dipantau oleh orang tua. Nah, ciri yang kental dari pola asuh ini itu adanya diskusi antara anak dan orang tua atau kerjasama berjalan baik antara anak dan orang tua. Anak diakui eksistensinya, kebebasan berekspresi diberikan pada anak dengan tetap berada di bawah pengawasan orang tua. Yang ketiga yaitu jenis pola asuh permisif. Jenis pola asuh permisif itu orang tua itu memberikan kebebasan penuh kepada anaknya. Nah, cirinya pola asuh permisif itu orang tua bersikap longgar, tidak terlalu memberikan bimbingan dan kontrol. Perhatian pun terkesan kurang. Kendali anak sepenuhnya terdapat pada anak itu sendiri. Nah, di sini saya membawa penelitian yang dilakukan oleh Niputu Linda dan Chandra Wahyuni pada pola asuh orang tua pada anak 4-5 tahun. Nah, di mana kebanyakan di TK Dharma Wanita Kelurahan Borengan, Kecamatan Pesantren Kota Kediri itu orang tua
melakukan pola asuh kebanyakan otoriter, yaitu dimana orang tua itu menentukan bagaimana si anak tuh. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Natalia Putri Frahita dan Sri Setyawati pada tahun 2020 itu diperoleh data perbedaan pola asuh antara ibu dan bapak dari salah satu orang anak yang bersekolah di TK Pancasila 1 Surabaya. Nah, di mana si ibu dari anak tersebut itu menganut pola asuh permisif, yang artinya memberikan kebebasan pada anak, sedangkan sang bapak itu menganut pola asuh otoriter, yang artinya melarang atau mengekang mengikuti kata orang tua dan kaku gitu. Nah, jadi yang saya bawa dari penelitian tersebut itu kebanyakan orang tua melakukan pola asuh otoriter dan sedikitnya itu permisif. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.